datang kembali di video saya tentang komunikasi analog. Nah, di dalam video ini kita akan merangkum atau menarik kesimpulan mengenai skema modulasi amplitudo. Jenis amplitudenya yaitu double sideband full carrier atau yang sering disebut DSP-FC. Kita telah mendiskusikan skema modulasi DSP-FC di video ini sebelumnya. Sekarang saatnya untuk menyimpulkan materi ini. Setelah video ini, saya akan beralih ke modulasi amplitudo yang baru, yaitu DSP-SC. Nah, apa itu DSP-SC? DSP-SC artinya double sideband, sedangkan SC artinya suppressed carrier. Jadi mulai dari sisi dan seterusnya, kita akan bergerak ke jenis skema modulasi amplitudo yang baru. Pasti ada beberapa limitasi atau keterbatasan pada skema modulasi jenis DSP-FC ini. Pertama-tama, mari kita lihat apa saja yang ada pada jenis skema modulasi amplitudo ini. Jika Anda mengingat kembali rumus untuk mencari modulasi amplitudo saat ST mempresentasikan sinyal termodulasi saya, maka rumus ST ini akan sama dengan AC. Ditambah sinyal frekuensi informasinya lalu dikalikan dengan cos omega. Jadi kita bisa menjabarkan sinyal termodulasi ini. Sinyal termodulasi DSP dapat direpresentasikan seperti ini ya. Ini rumus limitation dari bandwidth MT sama dengan dalam kurung VC plus XT tutup kurung cos omega CT. Nah, ini kita kalikan saja, kita sederhanakan ya. Dari rumus ini kita kalikan dari VC kali cos omega CT menjadi VC cos omega CT ditambah dengan XT nya ya, XT nya dikali dengan cos omega CT menjadi XT cos omega CT. Lalu kita gunakan rumus transformasi ya. Nah, rumus transformasi ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Cos omega CT sama dengan Pi dalam kurung delta tutup dalam kurung omega dikurangi omega C ditambah delta dalam kurung omega plus omega C tutup kurung lalu tanda mutlak ya. Kenapa tanda mutlak? Karena nilainya akan selalu positif ya teman-teman. Lalu kita lihat, kita tambahkan frekuensi carrier ya di sini ya. Kita tambahkan frekuensi carrier menjadi seperti ini ya. VC cos omega CT sama dengan VC Pi dalam kurung delta dalam kurung omega dikurangi omega C ditambah omega dalam kurung omega plus omega C tutup kurung. Nah, ini sebagai acuan utamanya ya. Ini rumus pertamanya. Nah, kita lihat rumus keduanya. Ini kita bisa jabarkan lagi. Kan kita awalnya kita sudah jabarkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa jabarkan juga seperti ini teman-teman. Rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua yaitu X dalam kurung T cos omega CT sama dengan XT dalam kurung E dikurangi ini polar ya, polar omega CT ditambah E pangkat polar omega CT dibagi 2. Lalu kita keluarkan ya, per 2 ini menjadi setengah di luar sini menjadi setengah dalam kurung XT lalu E pangkat main polar ini ya, polar karena ini frekuensi carrier kita harus pakai polar omega CT ditambah XT E lalu pangkatnya juga polar omega CT tutup kurung. Dan rumusnya kita bisa jabarkan seperti ini ya teman-teman ya, rumus kedua. Seperti yang sudah saya beritahukan tadi kepada Anda ya, semua karakteristik dari fungsi delta impuls berdasarkan sifat dari transformasi carrier. Kita bisa melihat bahwa bagian ini menjadi delta omega C tadi ya, dikurangi omega C lalu ditambah delta omega plus omega C. Jadi persamaan ini merepresentasikan transformasi Fourier dari suku kata yang pertama. Ini ya, suku kata pertama ini yang tadi saya bilang. Lalu sekarang kita hanya perlu mencari transformasi Fourier untuk suku kata kedua. Nah, yang ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, Yang ini
kita bisa jabarkan tadi itu xt cos omega t ini ya, xt cos omega ct ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Nah, kenapa kita bisa jabarkan seperti itu? Kita tahu sifat pergeseran frekuensi pada transformasi Fourier jika dikalikan dengan cos omega ct, maka transformasi Fouriernya menjadi setengah. Dikalikan dengan pergeseran frekuensinya, saya bisa menuliskannya seperti ini. Ini menunjukkan properti pergeseran frekuensi sehingga menjadi setengah. Ini ya, setengah dalam kurung xt dalam kurung omega plus omega c tutup kurung plus x dalam kurung omega dikurangi omega c tutup kurung. Untuk sekarang transformasi Fourier ini direpresentasikan secara grafis, misalkan ini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini kita lihat rumus indeks modulasinya ya. Indeks modulasi dari W ini adalah VC dikali Pi dalam kurung delta dalam kurung omega dikurangi omega c tutup kurung ditambah delta dalam kurung omega plus omega c tutup kurung ditambah setengah dalam kurung x dalam kurung lagi omega dikurangi wc ditambah x dalam kurung w plus omega plus omega c tutup kurung. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari ini tadi ya. Kita bisa lihat suku pertama ini. Nah, ditambahkan dengan suku kedua ini ya. Suku pertama ditambah suku kedua, maka akan menghasilkan indeks modulasi W ini ya. Lalu kita bisa lihat grafiknya ini ya. Ini grafik untuk ini ada loss bandnya dan ini ada usage bandnya. Nah, kita bisa lihat dari sisi ini terlihat stabil ya, seimbang dari sisi usage bandwidth-nya seimbang dan loss-nya seimbang. Begitu juga yang di bagian positifnya juga kita bisa lihat seimbang. Sehingga kita bisa jabarkan rumus bandwidth-nya yaitu bandwidth dikali omega dalam kurung dikali x dalam kurung omega tutup kurung sama dengan omega c ditambah omega m dikurangi dalam kurung omega c dikurangi omega m tutup kurung sama dengan omega c ditambah omega m dikurangi omega c ditambah omega m. Nah, kita bisa menggunakan rumus substitusi ya, dikeluarkan aja ini jadi 2 dikali omega m. Lalu kita bisa lihat bandwidth power efisiensinya. Saya gambarkan grafiknya seperti ini ya. Ini grafik efisiensinya. Ini frekuensi carrier-nya berada di pucuk, lalu ini frekuensi carrier yang modulasi ya, ini yang dibagi dua. Kita bisa lihat berada di bagian tengah-tengah. Nah, lalu ini untuk pembagian omega dari minus ke plus ya teman-teman. Sekarang saya akan beralih ke karakteristik atau properti dari daya atau power ya. Mari kita ingat kembali saat kita membahas modulasi amplitudo, kita merepresentasikan komponen dayanya dengan bantuan diagram spektrum ini tadi ya. Di sini komponen carrier direpresentasikan dengan daya power carrier itu pada frekuensi omega c, dan kita memiliki dua sideband alias pita sisi, yaitu upper sideband dan lower sideband. Ini ya, upper sideband, lower sideband. Masing-masing berada di frekuensi omega c plus omega m dan omega c dikurangi omega m. Nah, kita perlu mencari daya total atau PT-nya. Daya total adalah jumlah daya dari komponen pembawa carrier tambah daya dari sinyal informasi yang ditransmisikan melalui kedua sideband atau upper sideband dan lower sideband itu tadi ya, yang saya tuliskan
grafik ini tadi ya. Saya akan langsung menunjukkan rumus daya totalnya. Ini ya, rumus daya total adalah daya total sama dengan daya dari carrier-nya ditambah daya dari upper side band-nya ditambah dengan daya dari lower side band-nya. Lalu kita bisa jabarkan menjadi seperti ini ya. Rumus dari PC itu sama dengan frekuensi carrier kuadrat dibagi dengan 2, lalu rumus dari daya upper side band yaitu MVC dibagi 2 lalu dibagi 2 lagi dalam kurung dikuadratkan. Nah ini juga sama ya, rumusnya untuk lower side band itu juga sama dengan upper side band. Lalu kita bisa selesaikan ini sehingga menjadi rumus dari daya totalnya menjadi ini ya, 1 ditambah M kuadrat dibagi 2 dikali dengan daya carrier-nya. Nah, kita bisa mencari daya carrier juga dengan cara kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas, ini PC-nya menjadi sini, kita pindah. Nah, ini menjadi PC di power carrier-nya kita pindah, lalu PT-nya kita pindah juga menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk nilai indeks modulasinya itu sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi kita bisa cari power carrier-nya menjadi ini, power carrier-nya sama dengan PT dibagi dengan 1 ditambah setengah ini ya, 1 ditambah setengah 3/2, lalu kita cukup balik saja menjadi 2/3 PT. Nah, jadi total daya yang terbuang itu ada 2/3 ya, karena daya yang terbuang itu digunakan untuk daya dari carrier ya. Jadi secara otomatis itu akan terpotong sebesar 2/3 ini berdasarkan hitungan ini. Lalu yang saya akan bahas lagi yaitu tentang noise ya. Penyebab noise pada DSP yaitu AM, DSP, AM, DSP, DSP FC dalam keadaan signifikan itu kita bisa misal ya, kita bisa representasikan tadi kan ada daya ini ya, daya carrier ini. Nah, daya carrier ini membuat si daya totalnya ini berkurang. Nah, itu membuat nilainya menjadi signifikan karena jika daya total tidak diimbangi dengan daya carrier, maka daya totalnya juga tidak akan berjalan dengan signifikan. Lalu keuntungan dari DSP-FC ini yaitu dia bisa membuat penerima sinyal yang simpel dan pemancar sinyal yang simpel. Lalu untuk efisiensinya kan dia juga lumayan efektif tadi ya. Kita bisa lihat dari grafik ini, bandwidth-nya dia cukup efektif ya teman-teman. Jadi dia cukup bagus untuk efektivitas dari pemancaran dan penerimaan sinyal modulasi. Lalu dari segi aplikasinya, ini bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena dia bisa menggunakan TX dan juga RX. Otomatis dia juga bisa komunikasi jarak jauh sekaligus juga bisa menjadi radio broadcasting teman-teman. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat dari sini ternyata DSP-FC ini lumayan cukup ini juga ya, lumayan cukup bagus untuk efektivitas ketika kita membuat penerima dan pemancar sinyal. Jadi ini semua adalah pembahasan mengenai modulasi amplitudo jenis DSP-FC. Saya harap Anda dapat memahami materi ini dengan sangat baik. Jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan, Anda bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa like di tombol like ya.
Jika Anda suka dengan channel ini, Anda juga bisa berlangganan dengan mengklik subscribe ya teman-teman ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.